Hai, kenalin aku Cici. Di sini aku akan bahas banyak hal terkait kehidupan, pengalaman, dan juga dunia kerja. Nah, kebetulan aku adalah seorang perantau dari pulau seberang yang nggak terlalu jauh lah, dari pulau seberang yang akhirnya merantau ke Jakarta, dan sekarang aku kerja di salah satu perusahaan otomotif. Nah, teman-teman sering banget datang pertanyaan, kenapa sih kamu merantau? Kenapa sih pada akhirnya kamu memilih untuk jauh dari rumah? Alasannya tuh apa? Kenapa kamu merantau? Kan kamu cewek, kan kamu perempuan gitu. Apakah karena saya perempuan? Karena aku perempuan, makanya tidak boleh merantau? Kan gak gitu juga ya. Imam Syafi'i pernah berkata, merantaulah orang yang berilmu dan beradab, tidak akan diam di kampung halamannya. Merantaulah, engkau akan dapatkan pengganti dari kerabat dan juga teman. Berlelah-lelahlah, karena manisnya hidup terasa setelah lelah berjuang. Jadi perkataan dari Imam Syafi'i tadi sebenarnya sudah menjadi motivasi untuk saya merantau, untuk saya pergi dari kampung halaman. Bukan karena saya sudah berilmu dan beradab makanya saya pergi merantau, tapi karena saya merasa ilmu dan saya belum paham betul makna beradab sesungguhnya. Jadi saya merantau, saya memilih merantau, memilih jauh dari rumah. Tapi selain ada motivasi dari perkataan Imam Syafi'i tadi, tentu saja saya juga punya alasan-alasan tersendiri kenapa saya merantau. Dan barangkali alasan-alasan ini akan menjadi penguat untuk teman-teman yang akan memilih untuk merantau atau memilih pergi jauh dari kampung halaman. Tapi sebelum itu disclaimer dulu ya teman-teman, ini hanyalah cerita dari pengalaman saya, dari kehidupan saya pribadi. Barangkali teman-teman yang lainnya ada alasan tersendiri yang berbeda dari apa yang akan saya ceritakan ini. Nah, saya memiliki beberapa alasan. Yang pertama itu untuk mencari pengalaman hidup. Sebenarnya untuk pengalaman hidup ini kita bisa dapatkan di mana saja ya, termasuk di kampung halaman kita sendiri gitu. Tapi saya berpikir kalau misalnya kita merantau, itu pengalaman hidupnya akan lebih kompleks lagi. Kita nggak hanya memiliki pengalaman hidup itu hanya sebatas di kampung kita sendiri, tapi kita juga akan bertemu dengan banyak orang, dengan banyak karakter, suku, dan agama. Jadi menurut saya itu adalah sebuah pengalaman yang nanti di kemudian hari yang barangkali saya punya keponakan, saya punya adik, saya punya generasi selanjutnya, dan itu bisa menjadi cerita untuk orang-orang di sekitar saya. Jadi saya memilih untuk merantau itu alasan pertamanya adalah karena saya ingin memiliki banyak pengalaman. Ingin dari segi kehidupan, saya adalah orang yang selalu ingin berbeda dari orang lain. Mungkin banyak orang yang juga merantau, tapi itu menurut saya bukan kebanyakan orang itu kebanyakan orang itu tidak memilih untuk merantau, jadi hanya segelintir orang. Nah, saya ingin pengalaman-pengalaman yang saya dapatkan di perantauan, gimana rasanya hidup susah gitu kan. Kita harus mencari jalan untuk diri kita sendiri ketika merantau gitu. Kalau misalnya nih saat di rumah, kita itu kan kalau makan ya tinggal makan. Beberapa orang mungkin sudah disiapkan gitu kan. Tapi beda kalau misalnya kita hidup di perantauan. Kalau kita hidup di perantauan, apapun terkait dengan diri kita, biasanya itu akan kita usahakan seorang diri. Nah, pengalaman-pengalaman itu barangkali saya tidak akan dapatkan ketika saya di rumah. Kalau misalnya di rumah itu ya apapun tinggal ada gitu. Saya tinggal makan, saya tinggal belajar gitu. Tapi itu sewaktu sekolah ya. Kalau mungkin di saat saya sudah bekerja beda lagi. Tapi akan terasa
perjuangannya saat saya jauh dari rumah, saat saya jauh dari orang tua, saya akan mengusahakan banyak hal untuk diri saya sendiri. Jadi saya tidak bisa berharap banyak hal kepada orang lain kecuali diri saya sendiri. Bagaimana cara saya survive sama kehidupan, yang memikirkan itu adalah diri saya sendiri, bukan orang lain. Nah, pengalaman-pengalaman seperti itu teman-teman menurut saya penting banget untuk diri saya pribadi dan juga untuk masa depan saya di kemudian hari. Yang kedua yaitu jenjang karir atau dunia kerja. Jadi kebetulan saya kan orang Padang dan saya berpikir kalau misalnya saya tetap di Padang, jenjang karir saya hanya akan itu-itu saja. Kebetulan saya adalah jurusan hukum. Kalau misalnya saya tetap di Padang, kemungkinan untuk dari segi pekerjaan, dari segi uang bulanan yang akan saya dapatkan, ya barangkali hanya akan dapat UMR atau kebanyakan juga akan di bawah UMR. Jadi saya berpikir salah satu yang membuat karir saya bisa berjalan dengan semestinya, ya kalau di Jakarta kita hidup, menurut saya kita bisa mendapatkan gaji itu di atas UMR ya. Jadi ya menurut saya akan baik untuk pengalaman jenjang karir saya atau dunia kerja saya ke depannya ketika saya merantau gitu. Dan juga ketika saya berdiam diri di kota asal saya merasa nanti lapangan pekerjaan itu tidak akan sebanyak di Jakarta. Jadi itulah kenapa saya memilih untuk merantau ke Jakarta, karena walaupun jenjang karirnya tidak pasti, tapi bagi saya kalau misalnya kita berusaha, insya Allah nanti akan lebih baik ke depannya gitu. Nah, alasan saya yang ketiga adalah saya dulu pernah ingin melanjutkan S2. Seminggu setelah wisuda, saya akhirnya merantau, dan itu bukan Jakarta yang pertama kalinya teman-teman, tapi waktu itu saya merantau ke Pare. Karena memang pada waktu itu saya memiliki rencana untuk melanjutkan pendidikan S2, dan waktu itu saya berencana untuk melanjutkan pendidikan S2 saya ke luar negeri. Makanya saya memilih untuk memperdalam bahasa Inggris di Pare waktu itu. Tapi karena satu dan lain hal, pada akhirnya saya tidak melanjutkan S2 sampai sekarang dan fokus ke karir. Alasan yang keempat, alasannya adalah saya ingin keluar dari zona nyaman. Apakah di kampung senyaman itu? Sebenarnya nggak juga ya. Dimanapun kita hidup pasti ada zona-zona tidak nyamannya. Hidup di kampung itu sebenarnya akan lebih kompleks dengan permasalahan teman-teman, karena orang di sekitar kita, orang di samping, di belakang, di depan itu sangat peduli dengan kita. Jadi bukan berarti di kampung terlalu nyaman, tapi akan ada hal-hal yang memang kalau kita tetap di kampung itu sangat nyaman. Seperti tadi, kita makan biasanya sudah disiapkan oleh orang tua. Apa-apa kita bisa ngadu sama orang tua gitu kan, kita bilang sama orang tua. Tapi kalau kita di rantau itu akan sangat berbeda. Kita makan ya masak sendiri. Misalnya nih, hal kecil aja, pindah kosan kalau misalnya rantau, itu kita akan berjuang sendirian. Tapi kalau di kampung kan kita nggak akan ngerasain itu ya teman-teman. Keluar dari zona nyaman itu menurut saya juga penting ya. Salah satu contohnya, sewaktu saya di kampung, saya tidak bisa masak rendang. Saya tidak bisa masak rendang sama sekali, dan itu adalah hal yang belum saya pernah lakukan. Kalau pernah bantu-bantu ibu, tapi ya apa sih, kayak cuma tinggal nolongin. Tapi di saat saya merantau, karena orang-orang tahu saya dari Padang, pertanyaan yang pertama kali ditanya adalah, kamu bisa masak rendang nggak? Dan di beberapa kali saya melamar pekerjaan, itu menjadi pertanyaan yang
dipertanyakan oleh HRD. Ini beneran loh, dan saya akan cerita nanti lebih lanjutnya ya. Nah, ketika saya merantau, saya malu dong kalau misalnya saya mengakui saya tidak bisa masak rendang. Waktu itu saya harus masak rendang karena saat wawancara saya bilang saya bisa masak rendang. Pada akhirnya, ya itulah yang membuat saya bisa. Dan menurut saya itu, saat itu saya keluar dari zona nyaman. Yang awalnya saya tidak bisa, lalu saya harus bisa. Dan banyak hal lainnya teman-teman yang harus diusahakan. Saya harus banyak belajar setiap harinya karena saya orang hukum yang akhirnya merambah ke digital marketing teman-teman, dan saya belajar setiap hari. Dan saya berpikir kalau misalnya saya tidak banyak belajar setiap harinya, padahal ini adalah suatu ilmu yang baru saja saya pelajari, saya akan tertinggal dari orang-orang banyak. Nah, itu mungkin saja tidak akan terjadi kalau misalnya saya waktu itu tetap di kampung. Dan saya yakin kalau saya di kampung, saya akan kerja di bidang yang sebelumnya saya geluti, yaitu di dunia hukum. Yang kelima, belajar bertanggung jawab. Di saat kita merantau, siapa yang akan bertanggung jawab terhadap diri kita? Ya tentu saja kita sendiri. Karena ya kita jauh dari keluarga, kita jauh dari ayah, kita jauh dari ibu, kita jauh dari sanak saudara kita. Jadi semisalnya ada hal-hal yang menurut kita urgent gitu untuk kita ambil keputusan, yang akan mempertanggungjawabkan keputusan itu adalah kita sendiri, bukan orang lain teman-teman. Kita tidak bisa berharap terlalu banyak kepada orang lain, karena kalau di perantauan ya semua orang tuh punya masalahnya sendiri, orang punya tanggung jawabnya sendiri, orang nggak mungkin akan urus kita dari A sampai Z teman-teman. Jadi merantau adalah cara saya untuk belajar bertanggung jawab. Dan ada juga momen dimana saya sudah merantau, 1 bulan saya tidak mendapatkan pekerjaan, mencoba untuk tidak banyak bertanya tentang keuangan. Walaupun sebenarnya waktu itu uang saya sudah sangat menipis, tapi karena saya malu ya, saya malu untuk minta uang lagi ke keluarga saya di kampung karena saya sudah merantau. Jadi belajar untuk bertanggung jawab terhadap diri sendiri, belajar untuk kalau misalnya saya punya gaji, ya saya akan kirimkan ke keluarga saya di kampung. Saya mencoba untuk menjadi donatur untuk adik saya yang masih sekolah. Dan itu bagi saya adalah sebuah tanggung jawab yang pada akhirnya secara naluriah lahir di dalam diri saya di saat saya sudah merantau. Dan yang keenam, teman-teman, menurut saya perantau itu meningkatkan toleransi. Ya, kita tahu ya di Indonesia ini ada banyak suku, ada banyak agama, ada banyak hal yang sangat berbeda dengan kita. Ini cerita sedikit ya, waktu saya dulu sekolah, saya berpikir bahwa berteman dengan orang yang berbeda agama itu tuh sangat-sangat tidak mungkin untuk saya lakukan gitu. Walaupun bukan sebuah dosa, tapi dulu saya sangat menghindari itu teman-teman. Nah, di saat merantaulah saya belajar untuk toleransi. Oh, kita nggak apa-apa kok berteman dengan orang-orang yang berbeda agama. Dan mereka juga baik gitu. Mereka tuh tidak ada yang berniat jahat ke kita gitu teman-teman. Bayangkan kalau waktu itu saya tidak merantau, mungkin saya akan selalu berpikir bahwa berteman dengan orang yang berbeda agama itu adalah sebuah kesalahan. Karena memang kondisinya waktu saya di Padang, saya selalu dari kecil sampai saya besar, hampir saya tuh jarang sekali bertemu dengan orang yang berbeda agama. Lingkungan saya semua itu ya, lingkungan saya ya semuanya orang Islam.
orang satu agama dengan saya. Walaupun waktu itu tidak diajarkan, oh kamu jangan berteman dengan orang yang berbeda agama. Itu tidak pernah diajarkan di dalam keluarga saya, tapi secara pola pikir saya tuh mengambil kesimpulan seperti itu, teman-teman. Dan yang pertama kali saya sangat toleransi itu di saat saya merantau ke Pare. Kalau di Pare itu kan hampir seluruh suku itu ada di sana. Dan waktu itu saya bertemu dengan teman satu kamar saya, orang NTT, orang Kupang, terus juga saya juga memiliki teman dari Sulawesi, dari Papua juga ada. Nah, dari situ tuh saya sangat terbuka terhadap perbedaan. Menurut saya itu adalah sesuatu yang harus ditanamkan di dalam hati kita, karena kalau misalnya kita selalu berpikir berteman dengan orang yang berbeda suku, berbeda agama, itu adalah sebuah kesalahan. Menurut saya itu adalah hal buruk yang seharusnya tidak ada di dalam diri kita, teman-teman. Karena di Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun kita berbeda-beda, namun tetap satu. Rasa Nusantara kitalah yang membuat kita bersatu. Kita satu tanah air, kita satu bendera, dan kita satu Indonesia. Dan sampai sekarang ternyata jiwa-jiwa toleransi itu sangat berpengaruh ke jenjang pekerjaan saya. Dan sekarang saya bekerja di sebuah perusahaan otomotif yang mana di lingkungan saya itu adalah orang-orang yang sangat berbeda. Banyak sekali keturunan Cina yang menjadi rekan kerja saya pada saat ini, dan juga banyak sekali orang-orang yang berbeda agama, berbeda suku yang berada di lingkungan saya saat ini. Nah, teman-teman, itulah alasan kenapa saya memilih untuk merantau. Dan saya sangat-sangat bersyukur saya menjadi bagian dari orang-orang yang diperbolehkan oleh keluarganya untuk merantau jauh dari rumah, walaupun saya ini perempuan. Banyak sekali pelajaran yang saya dapatkan selama merantau. Banyak sekali, dan banyak hal yang mungkin kalau misalnya saya pulang sesekali orang akan bilang, oh Cici cukup berubah ya dari yang sebelumnya gitu. Bagi teman-teman yang mau merantau, coba pertanyakan lagi sama dirinya sendiri, karena jawaban kenapa kita harus merantau itu ada di diri kita sendiri, dan teman-teman hanya perlu menemukan jawaban itu kenapa teman-teman harus merantau. Dan menurut saya, maybe sekali seumur hidup teman-teman harus mencoba untuk merantau, mencoba untuk jauh dari rumah. Karena dari situlah kita tahu, oh gini ya rasanya jauh dari rumah, oh gini ya rasanya kita harus berusaha untuk bertahan hidup dari hari ke hari. Mungkin dari yang gajinya kecil sampai yang pada akhirnya kita bisa mendapatkan gaji seperti yang kita mau, atau dari tempat pekerjaan yang awalnya dari perusahaan kecil sampai pada akhirnya kita bisa bekerja di sebuah perusahaan yang besar. Dan seperti kata Imam Syafi'i, berlelah-lelahlah karena manisnya hidup terasa setelah lelah berjuang. Dan saya sangat-sangat merasakan itu setelah saya merantau. Ada kalanya untuk kita pergi dari orang-orang yang kita sayang, bukan karena sebuah kebencian, tapi kita pergi karena kita sayang dengan orang-orang di sekitar kita, karena kita ingin mengaktualisasi diri kita, yang mana suatu hari nanti kita bisa berkumpul kembali, bahwa kita bisa membuktikan pada diri kita sendiri, kita tuh bisa, kita tidak semanja yang orang-orang kira. Dan kalau saya boleh bilang, merantaulah dan tinggalkan kampung halamanmu, karena banyak hal yang bisa kita dapatkan di tanah rantau. Akan banyak pelajaran yang bisa teman-teman dapatkan di perantauan. Jadi jangan takut ketika di perantauan nanti teman-teman gak hidup, karena kalau kita pasrahkan seluruh kehidupan kita ke Tuhan, ke Allah, insya Allah nanti akan ada saja jalannya, teman-teman. Dan tanah perantauan itu tidak sekeras yang mungkin keras ya, mungkin kayak
iya, di perantauan itu berat, tapi tidak seberat yang orang lain bilang. Tidak, akan selalu ada jalan bagi kita yang selalu berusaha. Mungkin teman-teman rasanya tuh takut untuk merantau, tapi nggak apa-apa teman-teman. Kita belajar untuk hal-hal yang kita belum pernah lakukan sebelumnya. Jadi jangan pernah takut merantau teman-teman, nggak apa-apa kok. Kita lakukan kesalahan di perantauan yang kita buat belajar di kemudian harinya. Mungkin cuma ini yang bisa saya bagi hari ini teman-teman. Kita akan berjumpa kembali di kesempatan yang lain dan membicarakan hal lain. Selamat menemukan jawaban kenapa kalian harus merantau. See you!